Shalom saudara, senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah. Saudara, kalau kita bicara tentang padang gurun, apa yang ada di benak saudara tentang padang gurun? Apa? Panas, gersang, terus haus. Kenapa? Banyak cobaan, tidak ada kehidupan. Berbicara tentang padang gurun, saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama menyoroti salah satu tokoh di dalam kitab suci. Tokoh yang mungkin sering disoroti sebagai satu tokoh yang kontradiktif. Khotbah saya pada pagi hari ini akan saya beri judul Kerendahan Hati yang Membawa Perubahan. Kerendahan hati yang membawa perubahan, yang diambil dari kisah Hagar dan Ismail di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 21. Ini panjang, nanti saudara baca sendiri di rumah. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16, pasal 21 ayat 1 sampai 21. Mungkin banyak dari kita yang selama ini memiliki pandangan yang cukup negatif tentang yang namanya Hagar. Tapi mari dari pembelajaran pada siang hari ini, kita akan melihat berkat-berkat Elohim di tengah padang gurun. Yang tadi dikatakan padang gurun itu begitu sulit. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Tapi justru Bapa Yahweh memberi berkat yang tidak pernah diduga. Orang tua Hagar memberi nama itu Hagar. Hagar itu artinya apa, saudara? Ada yang tahu nggak? Hagar itu artinya apa? Hagar itu artinya menggembara. Nah, orang tuanya mungkin tidak pernah berpikir suatu ketika betul-betul anaknya ini akan mengembara ke padang gurun, saudara. Hagar adalah wanita Mesir dan menjadi budak bagi keluarga Abraham. Mari kita baca Kejadian 16 ayat yang ketiga. Kejadian 16 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, lalu Sarai istri Abram mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abram, suaminya, sebagai istri baginya pada akhir tahun ke-10 sejak Abram tinggal di tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang terkasih, pada zaman itu orang biasa membeli budak untuk membantu mereka. Dengan semakin kaya seseorang, semakin banyak budak-budak yang dibeli, sehingga budak-budak tidak mempunyai hak bebas di dalam hidupnya karena sudah dibeli, saudara. Juga mungkin sudah menjadi budaya jika dalam satu keluarga suami istri tidak mempunyai anak, maka biasanya budak itu akan diberikan kepada sang suami, sehingga bisa mendapatkan anak, dan anaknya nanti yang lahir itu dianggap sebagai anak daripada nyonyanya. Nah, dengan usia yang bertambah lanjut, Abraham sangat merindukan anak. Tetapi dia tetap percaya kepada janji Bapa Yahweh. Tetapi sementara janji itu belum digenapi, Abram dan Sarai itu menjadi ragu, sehingga mereka berupaya mendapatkan seorang ahli waris dengan usaha mereka sendiri. Kemudian Sarai meminta suaminya untuk menghampiri budaknya itu. Saudaraku yang terkasih, kita juga seringkali pernah tergesa-gesa, salah di dalam mengambil keputusan karena kita tidak sabar, sehingga bukan yang lebih baik yang kita dapatkan, tetapi justru yang lebih buruk, saudara. Nah, demikian juga dengan Sarai.
Karena dia tidak sabar, maka dia memberikan Hagar kepada suaminya. Akhirnya Hagar mengandung. Saat dia mendapatkan kehormatan mengandung anak daripada Abraham, maka yang awalnya budak itu levelnya naik. Dari budak menjadi istri Abram, naik levelnya. Nah, disinilah persoalan mulai terjadi, saudara. Mari saudara, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, saudara, persoalan yang dibuat sendiri. Persoalan yang dibuat sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita seperti penderitaan, mungkin masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, itu seringkali karena kita sendiri yang buat. Hal ini bisa saja karena ketamakan, karena keserakahan, karena arogansi, kesombongan dari pribadi kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Hagar, saudara. Coba kita lihat Kejadian 16 ayat 4 sampai ayat 6. Kejadian 16 ayat 4 sampai dengan ke-6. Di situ dikatakan, dan dia menghampiri Hagar, dan wanita itu mengandung. Namun ketika dia mengetahui bahwa dirinya mengandung, maka majikannya itu direndahkan dalam pandangannya. Maka berkatalah Sarai kepada Abram, penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu. Aku telah memberikan hamba perempuanku ke pangkuanmu. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung, aku telah direndahkan dalam pandangannya. Biarlah Yahweh menjadi hakim antara aku dan engkau. Namun Abram berkata kepada Sarai, lihatlah, hambamu itu ada dalam kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang baik di matamu. Lalu Sarai menindasnya, sehingga dia lari dari hadapannya. Saudaraku yang terkasih, bagian yang pertama ini kita melihat bahwa sikap arogan daripada Hagar. Ketika Hagar arogan, itu menuai masalah, saudara. Ini padang gurun yang dibuatnya sendiri. Dia menjadi sombong terhadap Sarai. Dia tidak tahu diri. Hagar lupa dari mana dia berasal. Mentang-mentang sudah jadi istri Abraham, dia memandang rendah majikannya, saudara. Bukankah itu sama seperti yang biasa orang Kristen lakukan, saudara? Waktu belum terkenal, waktu belum kaya, perilakunya sangat sopan, tidak sombong dan lain sebagainya. Tapi saat sudah mulai dikenal, sudah mulai kaya, sudah mulai lupa siapa diri kita. Kita tidak mau berterima kasih seperti yang dialami oleh Hagar. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Dia sombong. Dia lupa jika dia itu budak yang sudah dibeli. Kemudian atas perintah nyonyanya diberikan kepada suaminya. Kemudian hamil. Kemudian langsung menjadi sombong, saudara. Karena sikap Hagar inilah, kemudian Sarai itu menindas Hagar. Tidak disebut di dalam kitab suci bahwa Sarai mengusir. Tidak, saudara. Tetapi menindas dan ngomel sama suaminya. Biasa kan para wanita kalau ngomel, kemudian marahnya menjadi sasarannya siapa? Suami. Biasa itu dengan mengatakan apa? Penderitaanku ini adalah tanggung jawabmu loh. Loh kok enak? Dia kasih-kasih sendiri kan? Ya kan? Si Sarai kan kasih-kasih sendiri budaknya kepada si Abraham. Udah kasih-kasih sendiri, ngomel-ngomel sendiri. Yang jadi sasaran
suaminya. Loh, ini kan tanggung jawab kamu, katanya gitu. Lucu ya? Ya jangan mau dong. Mungkin saking pusingnya ini Abram, kemudian Abram jawab apa? Sudah, pusing gua. Urus sajalah. Itu kan budak-budakmu. Sudah perbuat apa yang engkau pandang baik. Dia kan ada di bawah kekuasaanmu. Itu yang sering terjadi, saudara, kalau kita sedang berantem sama suami. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Sarai karena dapat lampu dari sang suami, kemudian Sarai ini menindas Hagar. Tidak dikatakan bagaimana Sarai ini menindas, tetapi mungkin juga diomelin, mungkin juga disuruh kerja, mungkin juga dipukul dan lain sebagainya. Tindasan-tindasan itu membuat Hagar itu tidak kuat. Berarti ini tindasannya sangat-sangat, saudara, walaupun tidak ditulis. Kemudian dikatakan Hagar saking tidak kuatnya, dia melarikan diri. Nah, inilah padang gurun yang pertama yang dialami oleh Hagar. Dia melarikan diri, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Berhasil melembutkan hatinya. Yang kedua, berhasil melembutkan hatinya. Kita juga harus belajar. Kadangkala kecerobohan karena kesalahan kita, karena kesombongan kita, karena keegoisan kita. Ini bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, kalau kita membaca dan melihat bagaimana arogansinya Hagar, saudara. Yang pertama, saudara, dia harus pergi ke padang gurun tanpa arah. Ke padang gurun mau cari apa, saudara? Ke padang gurun mau cari apa? Di sana kan gak ada apa-apa, gak ada kehidupan. Disitulah kita melihat bagaimana Hagar kemudian didatangi oleh malaikat Yahweh. Ini adalah anugerah yang luar biasa, saudara. Ketika dia di padang gurun, dia kemudian didatangi oleh malaikat Yahweh. Bisa saja kan Yahweh diam? Bisa nggak, saudara? Bisa. Tapi saya membaca kisah ini, bagaimana Yahweh yang kita sembah adalah Yahweh yang peduli. Bahkan terhadap orang-orang yang bersalah sekalipun, Yahweh peduli, saudara. Yang terbuang. Ya. Coba kalau saudara memiliki orang yang menjengkelkan saudara, orang yang pernah menyakiti saudara, mungkin kita tidak mau ada urusan lagi dengan orang itu. Tapi saya belajar ketika saya merenungkan khotbah ini, saudara. Yahweh yang kita sembah itu adalah Yahweh yang luar biasa. Yahweh lah yang mendekati. Malaikat Yahweh yang menjumpai Hagar. Coba kita baca, saudara. Kejadian 16 ayat 7 sampai 12. Ada yang bisa bantu baca enggak? Kejadian 16 ayat 7 sampai 12. Dan malaikat Yahweh menjumpai dia di dekat mata air di padang gurun, yaitu suatu mata air yang berada di sisi jalan menuju ke Shur. Dan dia bertanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau datang dan kemanakah engkau akan pergi? Dan dia menjawab, aku melarikan diri dari hadapan Sarai, majikanku. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, kembalilah kepada majikanmu dan tunduklah dirimu kepadanya. Dan malaikat Yahweh itu berkata kepadanya, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Lalu berkata malaikat Yahweh kepadanya, lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, maka engkau harus menyebut namanya Ismail.
karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. 12. Dan dia akan menjadi manusia, tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Amin. Di situ ayatnya ada yang kurang dibaca. Ayat yang ke-12 di situ dikatakan, dan dia akan menjadi manusia keledai liar. Tangannya melawan setiap orang dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan berhadap-hadapan dengan sesama saudaranya. Saudaraku yang terkasih, anugerah Yahweh diberikan kepada siapa saja. Bukan hanya kepada orang baik, tetapi juga kepada orang yang tidak baik. Hal yang positif dari Hagar adalah sikap yang rendah hati membawa perubahan, saudara. Saat Hagar di dekat sumber mata air, malaikat Yahweh lah yang mendatangi dia dan berkata, dari mana? Dan kamu mau kemana? Ini adalah satu sapaan keramah tamahan dari Yahweh itu sendiri, saudara. Lalu kemudian malaikat Yahweh memberikan perintah apa, saudara? Kembalilah kepada nyonyamu. Kembalilah kepada nyonyamu. Ini menarik sekali, saudara. Lihat, saudara, kalimat belakangnya, saudara. Apa? Kembalilah kepada nyonyamu, tundukkanlah dirimu kepadanya. Luar biasa, saudara. Kita tidak mendengar malaikat Yahweh berkata, pulanglah. Aku akan mengubah keadaanmu. Dia tidak akan lagi menindas kamu. Tidak demikian, saudara. Seringkali kita menghendaki keadaan berubah semau kita sendiri, saudara. Sering dalam hidup ini kita meminta orang untuk orang yang menyakiti kita itu yang berubah terlebih dahulu, saudara. Itu yang sering terjadi. Tetapi malaikat Yahweh berkata, kembalilah, tundukkanlah dirimu kepadanya. Artinya apa, saudara? Artinya tidak akan ada perubahan. Lalu siapa yang harus berubah, saudara? Siapa yang harus berubah? Diri sendiri. Hagarlah yang harus berubah. Saudaraku yang terkasih, kerendahan hati selalu membawa perubahan, saudara. Kerendahan hati merupakan platform menuju berkat Bapa Yahweh yang besar dan tidak terduga, saudara. Yahweh mengajarkan kita melalui perkataan malaikat ini, saudara, untuk kita menerima keadaan, termasuk keadaan ketika kita ini ditindas orang, saudara. Keadaan ketika kita di bawah otoritas seseorang, saudara. Otoritas di atas kita mungkin bukan orang baik, saudara. Mungkin orang itu mau menang sendiri. Mungkin orang itu kasar, saudara. Tapi lihat apa yang dikatakan malaikat Yahweh ini. Mungkin juga menjadi rema buat kehidupan kita, saudara. Tundukkanlah dirimu kepadanya. Ini kata-kata yang luar biasa banget, saudara. Mungkin kita mengalami tindasan dari mertua. Mungkin kita mengalami tindasan dari orang tua yang betul-betul menjadi penghalang kita. Bisakah kita berkata, Tuhan, saya belajar menerima untuk berada di dalam tindasan. Pemazmur berkata, adalah baik jika aku tertindas, sebab aku boleh belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin, saudara. Amin. Kemudian malaikat Yahweh memberikan janji yang luar biasa, saudara, bahwa Bapa Yahweh akan mendengar seruan atas tindasan yang dialami oleh Hagar, saudara. Coba kita baca Kejadian 16 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan apa? Lalu berkatalah malaikat Yahweh kepadanya,
Lihatlah, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka engkau harus menyebut namanya Ismail, karena Yahweh telah mendengarkan penderitaanmu. Nah, saudaraku yang terkasih, nama Yahweh, nama Ismail ini artinya apa, saudara? Yahweh mendengar. Yahweh mendengar. Saudara, Tuhan sedang menanti perubahan sikap hidup kita, saudara. Sebelum Dia mempercayakan berkat kepada kita, sebelum Dia mempercayakan kita hal-hal yang besar, yaitu kerendahan hati, saudara. Tuhan mau kita rendah hati, saudara. Ada cerita begini, saudara. Ini benar-benar ada, saudara. Suatu ketika ada seseorang ibu membawa anaknya untuk melamar pekerjaan untuk menjadi seorang manajer, saudara. Kemudian karena dia datang kepagian, dia duduk-duduk di kebun di luar. Dan ketika wanita itu melihat seorang tukang sapu sedang menyapu, sedang mengambil sampah-sampah, dia malah sengaja buang bekas makanannya buang begitu. Lalu tukang kebun ini mendekat dan berkata, "Maaf ibu, itu loh tempat sampah. Apa katamu? Suruh-suruh aku. Bapak kan tukang sampah. Itu kan yang menjadi tugas kamu." Waduh, saudara. Sombong kan ini ibu ini, saudara. Kemudian ibu itu berkata kepada anaknya, saudara, "Lihat nak, itu tukang kebun. Kamu harus pintar sekolah. Kalau tidak pintar, besok besar kamu akan jadi seperti tukang kebun, tukang sampah." Saudara pernah tidak ngomong seperti itu terhadap anak saudara? Kayaknya sih kalau logikanya sih sering sih gitu loh. Tanpa sadar kita sering mengatakan hal itu, saudara. Hati-hati, saudara. Jika seperti itu, kita ini sedang merendahkan derajat pekerjaan orang, saudara. Kemudian tukang kebun itu mendekat dan berkata, "Pekerjaan tukang kebun itu bukan pekerjaan hina, ibu. Seandainya tidak ada tukang sampah, siapa yang bersihin kebun ini? Dunia pasti akan kotor. Jadi ibu harus menghargai." Kemudian, saudara, tiba-tiba dari dalam kantor keluar seorang pemuda yang rapi, berjas, menyapa tukang kebun itu dengan sangat hormat, saudara. "Maaf Pak, sebentar akan ada yang mau diinterview." Kemudian tukang kebun ini bertanya, "Siapa namanya?" Disebutlah namanya. Kemudian wanita itu secara spontan menjawab, "Oh, itu saya." Tukang kebun itu berkata, "Hah? Ibu? Wah, rasa-rasanya ibu tidak pas kerja di sini." Wanita itu kagetnya setengah mati, saudara. Dia tidak mengira bahwa orang yang dikira tukang kebun adalah ternyata foundernya perusahaan itu, saudara. Pemilik perusahaan itu, saudara. Akhirnya wanita itu menyesal dan kehilangan kesempatan. Karena apa, saudara? Karena kesombongannya, saudara. Karena angkuh. Jadi kita jangan semena-mena meremehkan pekerjaan orang, saudara. Saudaraku yang terkasih, berapa banyak peluang-peluang emas yang kita buang begitu saja, saudara. Karena arogansi kita. Kita sering berkata, "Oh, saya ini kan keturunan orang pinter loh. Saya gini-gini nih. Walaupun saya tidak sekolah teologi ya, sudah banyak pendeta yang saya injilin loh.
Saya ini dekat loh dengan Ibu Gembala. Jangan saudara, jangan saudara. Sikap seperti itu seringkali justru menutup kesempatan-kesempatan emas yang mungkin terbuka di hadapan kita, saudara. Saudaraku yang terkasih, saya pribadi kalau mau belajar sesuatu, saya tidak menceritakan siapa diri saya. Setiap ditanya, Ibu Priscilla, pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga. Ibadahnya di mana? Saya ibadah di Persekutuan Doa Kasih Karunia. Sebagai apa? Sebagai jemaat. Benar Pak. Setiap kali saya mau belajar apapun itu, saya taruh dulu tuh doktrin-doktrin yang ada di otak saya. Saya letakkan, saya duduk sebagai murid TK yang tidak ngerti apa-apa, sehingga kita bisa menyerap. Coba kalau ditanya Ibu Priscilla sebagai apa? Oh, saya sebagai gembala sidang. Tentu orang itu akan sungkan mengajari kita, saudara. Akhirnya apa? Saya tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Kita belajar bagaimana Hagar. Dia belajar dari kesalahannya dan dia taat. Ketika malaikat berkata, tundukkanlah dirimu kepadanya, Hagar tidak membantah, saudara. Hagar itu pulang. Mungkin saat pulang dia malu, saudara, karena dia kan kabur-kabur sendiri. Kalau kabur-kabur sendiri tentu pulang-pulang sendiri. Di sini siapa yang pernah ngambek kemudian kabur dari rumah? Ayo ngaku. Tuh, pernah ada. Jangan, saudara. Jika pergi-pergi sendiri, kalau dicari, kalau enggak, yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi jangan lagi kita main kabur-kaburan kalau lagi berantem, saudara. Jangan itu. Jangan dikit-dikit berantem kabur, dikit-dikit berantem kabur. Satu kali mungkin dicari, saudara. 2-3 kali kebiasaan, oh udah gak bakalan dicari, saudara. Capek, biarin pulang sendiri. Ingat tidak cerita anak bungsu di dalam Lukas 15, saudara? Dia minta bagian warisan. Sebetulnya kan tidak pantas, orang tua belum mati sudah minta bagiannya. Tapi ayahnya kemudian kasih bagiannya. Kemudian anak bungsu ini pergi foya-foya. Sekalipun ayahnya mengasihi anak ini, apakah ayahnya cari, saudara? Enggak, saudara. Biarin aja. Itu sebagai suatu pembelajaran. Kemudian anak bungsu ini karena foya-foya hartanya habis. Sampai kemudian kerja di peternakan babi. Disitulah kemudian dia ingat ayahnya. Baru dia harus pulang. Walaupun mungkin mempunyai rasa malu. Jadi dia harus pulang. Nah, saya yakin Hagar pun ada rasa malu. Dia karena pergi-pergi sendiri, kemudian dia harus kembali. Walaupun dengan penuh rasa malu, dia tetap nekat pulang. Nah, Hagar yang awalnya sombong, yang kena masalah, kemudian dia menjadi lembut dan dia pulang. Karena apa dia mau kembali, saudara? Karena apa dia mau kembali? Karena dia menyimpan janji Bapa Yahweh, saudara. Apa janji Bapa Yahweh kepadanya, saudara? Apa janji Bapa Yahweh? Kejadian 16 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, aku akan membuat benihmu sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena banyaknya. Saudaraku yang terkasih, Bapak Yahweh itu mengasihi Ismail loh, saudara. Yahweh sendiri yang memberikan nama Ismail. Kemudian di ayat yang ke-12 di situ dikatakan akan menjadi manusia keledai liar. Kita jangan berpikir negatif terlebih dahulu
dengan ayat ini, saudara. Tetapi kita berpikirlah secara positif, saudara. Manusia liar itu pasti mempunyai sifat yang tangguh, saudara. Itu sebabnya kita melihat keturunan Ismail itu berada di tempat-tempat seperti di padang gurun. Mereka itu orang-orang yang kuat dan sifatnya itu tangguh, saudara. Saya kalau melihat anak-anak tetangga yang hidupnya kayaknya brutal begitu, justru itu kehidupannya yang berhasil loh, saudara. Karena tangguh, tahan banting, saudara. Kemudian dikatakan tangannya melawan setiap orang, dan tangan setiap orang melawan dia, dan dia akan tinggal berhadap-hadapan dengan semua saudaranya. Ini yang seringkali ditafsir salah, saudara. Ismail itu tidak menentang Yisrael, saudara. Sebab Yisrael itu saudara mereka, saudara. Saudaranya sendiri. Ismail adalah satu bapak dengan Iskak, benar nggak? Ya. Dua-duanya ini anak Abraham, saudara. Siapa Yisrael? Yisrael atau Yakub adalah anaknya Iskak. Iskak punya dua anak kembar, Esau yang kemudian disebut bangsa Edom. Nah, Yakub yang kemudian diubah menjadi nama Yisrael. Jadi bagaimana mungkin Ismail akan menentang saudaranya? Tetapi dalam ayat itu dikatakan akan menentang semua saudara-saudaranya, suku bangsanya. Jadi bukan bicara tentang Yisrael, saudara. Kalau saudara melihat bagaimana keturunan Edom atau Esau, inilah yang kemudian bergabung dengan Ismail, saudara. Coba kita lihat agar saudara melihat kebenaran. Kejadian 28. Kejadian 28 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, maka Esau pergi kepada Ismail dan dia mengambil Mahalat anak perempuan Ismail, anak Abraham, saudara perempuan Nebayot sebagai istri bagi dirinya di antara istri-istrinya. Nah, jadi jelas, saudara, kita merindukan satu konsep yang tidak negatif mengenai Ismail. Keturunan Ismail dihubungkan dengan orang Edom, saudara. Bagaimana hubungan Iskak dengan Ismail, saudara? Bagaimana hubungan Iskak dengan Ismail? Baik, saudara. Tidak pernah ditulis di dalam kitab suci bahwa Iskak dengan Ismail itu konflik, bersiteru. Tidak, saudara. Coba kita lihat buktinya bagaimana mereka bersama-sama menguburkan Abraham bapak mereka. Kejadian 25 ayat yang ke-9. Coba ada yang bisa bantu baca. Kejadian 25 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan Ishak serta Ismail anak-anaknya menguburkannya di dalam gua Makpela di ladang Efron anak Zohar, orang Het yang terletak sebelum Mamre. Amin. Saudara, dalam budaya orang Yahudi ini merupakan tanda keakraban saudara yang sedara, saudara. Kalau mereka bersiteru tentu tidak mau bertemu, saudara. Tetapi ini dikatakan mereka bersama-sama menguburkan ayah mereka. Saudara juga bisa melihat bagaimana keturunan Ismail itu menjadi pasukan panglima dari keluarga Daud, saudara. Dan seorang lagi menjadi pengawas unta-unta keluarga daripada Raja Daud. Jadi kalau saudara menerima Abraham, kita ini juga harus menerima Ismail, saudara. Abraham mengasihi Iskak, Abraham juga mengasihi Ismail. Bapa Yahweh sebagai pembuat manusia, tentu Bapa Yahweh mengasihi bentukannya. Tidak ada yang dibenci oleh Bapa Yahweh. Yohanes 3 ayat yang ke-16.
Bahkan Yahweh memberikan janji yang luar biasa kepada Ismail dan keturunannya, saudara. Ketika Hagar melahirkan Ismail pada waktu Abraham berusia berapa, saudara? 86 tahun. Kejadian 16 ayat yang ke-16, di situ dikatakan apa? Dan Abram berusia 86 tahun pada saat Hagar melahirkan Ismail bagi Abram. Saya bisa membayangkan betapa sedih hatinya Sarai. Yang melahirkan bukan dia, tetapi yang melahirkan itu budaknya. Pasti Sarai ini punya rasa cemburu. Bohong kalau dia tidak cemburu. Buktinya Hagar ditindas. Ismail bertumbuh menjadi anak remaja. Sampai suatu ketika, coba kita baca Kejadian 21. Ada yang bisa baca Kejadian 21 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan Abraham berusia 100 tahun ketika Ishak anaknya dilahirkan baginya. Iya, Abraham berusia 100 tahun baru punya Ishak. Berarti pada saat Ishak lahir, Ismail umurnya berapa? Pada waktu Abraham berusia 86 tahun, Ismail lahir. Pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Ishak lahir. Berarti Ismail umur berapa? 14 tahun. Masih anak-anak tanggung. Masih seumuran Roger kali ya. Masalah terjadi ketika Ishak tambah besar dan sudah mulai disapi, saudara. Ini jadi masalah. Kejadian 21 ayat yang ke-8. Coba bantu lagi. Kejadian 21 ayat yang ke-8. Dan anak tersebut bertambah besar, kemudian dia disapi. Pada hari Ishak disapi, Abraham mengadakan sebuah perjamuan besar. Amin. Berarti kurang lebih selama 16 tahun Hagar itu tinggal bersama dengan Abraham dan Sarah. Kita hitung kalau bayi disapi itu umur 2 tahun. Jadi selama 16 tahun itu Hagar tinggal bersama dengan mereka. Mungkin masih tetap ditindas, tetapi Hagar ini tetap bertahan dengan tindasan daripada Sarai. Karena apa? Karena janji Bapa Yahweh. Saat Abraham mengadakan pesta, saat itu si Sarah melihat bahwa anaknya yang dilahirkan oleh Hagar itu sedang main bersama dengan Ishak. Biasa kan namanya anak-anak, namanya kakak adik, kakaknya lebih besar, beda berapa tahun tuh? Beda 12 tahun. Tentu jahil ya, tentu biasa jahil terhadap adiknya. Nah di situ mungkin si Ismail ini mengolok-ngolok, ayo lucu lu kamu lu, mungkin begitu. Nah Sarah ini karena cemburu jadi marah. Sarah bilang kepada suaminya, udah deh, usir Hagar itu, aku tidak mau dia ada di sini. Gitu kali saudara. Hagar ditindas kan sudah tidak mempan. Hagar ditindas itu cuek. Sekarang tidak lagi ditindas, tapi diusir. Gua nggak mau, kata si Sarah. Gua nggak mau lihat dia, tolong lu usir. Nah waktu Abraham dengar ini, pasti dia apa saudara? Pasti dia sedih saudara. Pasti dia stres. Karena bagaimanapun Ismail itu juga anaknya, darah dagingnya. Kok jahat amat sih? Coba kalau saudara punya anak pungut deh, dipelihara dari kecil, dari bayi, kemudian pada usia remaja saudara usir. Bagaimana hatinya itu anak? Pasti dendam, pasti marah saudara. Dan kita, suami kita mungkin gak rela melepaskan itu anak. Tapi saat Abraham berperasaan seperti itu, Yahweh berfirman kepada Abraham,
Kali ini Bapak Yahweh yang berfirman. Firmannya apa, saudara? Kejadian 21 ayat 12. Coba baca lagi. Kejadian 21 ayat yang ke-12. Namun Elohim berfirman kepada Abraham, biarlah hal itu tidak menjadi jahat di matamu, berkenan dengan anak muda itu dan berkenan dengan wanita pelayan itu. Ya. Semua yang Sarah katakan kepadamu, dengarkanlah keluhannya, karena yang akan disebut keturunan bagimu adalah dari Ishak. Ya. Jangan sebal hatimu. Dengarkanlah perkataan Sarah, karena yang akan menerima ahli waris bukan Ismail, tetapi Ishak. Saudaraku yang terkasih, hak waris tidak menentukan saudara kaya atau miskin. Ada orang yang mendapatkan warisan begitu banyak, bisa saja warisan itu habis dalam sekejap, saudara, karena foya-foya. Sementara ada orang yang tidak terima warisan, asal mau kerja dengan ulet, asal dia mau nabung, dia pasti bisa diberkati. Amin. Ismail tidak menerima hak waris. Ismail itu diusir. Kali ini Ismail itu masuk ke padang gurun yang bukan buatannya sendiri, dalam keadaan sulit. Bahkan Yahweh pun ikut bicara, biar saja dia pergi, karena dia tidak menerima hak waris. Sebab yang disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Ishak. Maka itu ada sesuatu ucapan Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub sampai detik ini, saudara. Nah, akhirnya Hagar dengan Ismail itu diusir dan dia pergi, mereka pergi, saudara. Sekarang yang ketiga, saudara. Kerendahan hati membawa perubahan. Seruhan kepada Yahweh membawa keselamatan. Kejadian 21 ayat 14 sampai dengan 20. Saudaraku yang terkasih, saya yakin Abraham ini sedih karena kehilangan anak dan kehilangan Hagar. Karena mereka setelah diusir tidak boleh kembali, saudara. Di padang gurun kita tidak bisa berharap, saudara. Mereka kehabisan air, mereka kehabisan makanan dan lain sebagainya. Sampai dikatakan membaringkan anaknya di bawah salah satu semak. Apa yang dilakukan oleh Hagar, saudara? Apa yang dilakukan oleh Hagar di padang gurun? Ia duduk agak menjauh. Dia tidak tahan melihat anaknya kepanasan. Dia tidak tahan melihat anaknya kehausan dan menangis. Di sini Hagar mengalami dua padang gurun dalam hidup, saudara. Yang pertama, saudara, padang gurun yang karena kesalahannya sendiri, karena kesombongannya membuat dia ke padang gurun. Tetapi dia berhasil belajar mau merendahkan hatinya untuk kembali kepada nyonyanya sampai Ismail lahir, saudara. Tetapi kali yang kedua ini, saudara, dia masuk padang gurun bukan karena kesalahannya, tetapi karena keadaan, saudara. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini kita pasti akan mengalami dua macam padang gurun, saudara. Berapa banyak di antara saudara mengalami penderitaan, kesesakan di dalam hal keuangan, dalam rumah tangga, hal sakit penyakit, hubungan orang tua dan anak itu rusak. Kita mau introspeksi, apakah itu padang gurun buatan kita sendiri atau padang gurun karena keadaan? Tetapi apakah kita menyerah, saudara? Secara logika, apa yang dialami oleh Hagar dan Ismail, padang gurun itu tidak ada harapan, saudara. Mengembara di padang gurun hanya dengan sekiblat air. Sekiblat air apa sih? Paling sedikit berapa liter, saudara? Sedangkan dari rumah Abraham sampai ke padang gurun
itu pasti jaraknya itu sangat jauh, saudara. Nah, respon menghadapi padang gurun ini apa, saudara? Respon menghadapi padang gurun ini apa? Bagaimana kalau saudara ada dilempar di padang gurun? Apa perasaan saudara? Sedih? Lemah? Putus asa pasti. Kejadian 21, coba kita baca. Kejadian 21 ayat yang ke-16. Coba ada yang bantu baca. Demikianlah firman Tuhan. Dan dia melangkah dan duduk di seberangnya sejauh kira-kira sepemana jaraknya. Karena ia berkata, biarlah aku tidak melihat kematian anak itu. Dan dia duduk di seberangnya dan memanjatkan keluhannya, kemudian menangis. Amin. Hari ini jika ada yang mengalami padang gurun, apakah karena kesalahan kita sendiri? Bertobatlah, saudara. Karena kalau itu karena keadaan, apakah kemudian saudara meninggalkan Tuhan? Tidak. Jangan, saudara. Berapa banyak orang Kristen ketika masalah datang kemudian menjual Tuhan Yeshua HaMashiach? Banyak, saudara. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Hagar. Dia menangis. Pasti dia juga berseru kepada Bapa Yahweh. Mungkin juga dengan suara yang nyaring dia berserunya. Dia teringat perjumpaan pertama dengan malaikat Bapa Yahweh. Pada saat dia melarikan diri dari nyonyanya, saat inilah dia menangis berseru, saudara. Saat pertama dia kabur, dia tidak berseru, tetapi malaikat Yahweh yang mendatangi dia. Nah, bagian kedua ini, ketika padang gurun karena keadaan, justru dia berseru kepada Bapa Yahweh. Dan dia percaya kepada Bapa Yahweh, saudara. Saya yakin, saudara pasti pernah mengalami pertolongan daripada Bapa Yahweh. Seperti Hagar, saya percaya dia ingat akan perjumpaan pertama dengan malaikat Tuhan. Dia menangis, dia teriak. Nah, kepada siapa dia teriak? Di padang gurun kan tidak ada siapa-siapa, saudara. Dia teriak kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara boleh sedih, saudara boleh kecewa. Itu wajar, saudara. Tetapi jangan kesedihan dan kekecewaan saudara itu terus menerus, saudara. Terus menerus saudara ngomel. Jangan, saudara. Saya pun sering kali down, saudara. Walaupun saya gembala, walaupun saya hamba Tuhan, saya sering kali rohani saya drop. Tetapi saya cepat bangkit kembali, saudara. Dan begitu pun saudara, ketika saudara kecewa, sehingga saudara sedih, cepat bangkit, saudara. Saudara harus masuk ke respon kedua, berseru kepada Bapa Yahweh, dan sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan saudara kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Amin. Jangan saudara ketika ada masalah berseru-serunya kepada manusia, karena manusia tidak anggap kita, saudara. Malah manusia bisa bilang, kamu susah, gua sendiri susah kok. Sering gitu. Tolong bantuin aku dong, Ibu Priscilla. Lu susah, gue juga susah. Sering kan kita begitu, saudara. Tetapi kalau kita berseru kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh itu stoknya tidak pernah habis, saudara. Coba perhatikan ketika Hagar mengalami kesesakan, ketika dia menangis, ketika dia sedih, tidak ada yang dimintai tolong karena tidak ada manusia di padang gurun. Apa yang dikatakan Yahweh kepada Hagar? Kejadian 21 ayat 17. Coba Pak Filipus. Dan Elohim mendengar suara anak itu, lalu malaikat Elohim berseru kepada Hagar dari langit dan berkata kepadanya, ada apa denganmu, Hagar? Janganlah takut,
karena Elohim telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Bapa Yahweh yang hidup. Amin. 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 Kemudian ayat tersebut dikatakan Elohim mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Kemudian ayat 18-nya coba. 18 demikianlah firman Tuhan. Sampai 20. Ya. Bangunlah, berdirikanlah anak itu dan tegakkanlah dia dengan tanganmu, karena aku akan mempersiapkan dia sebagai suatu bangsa yang besar. Lalu Elohim membuka matanya dan dia melihat sebuah mata air. Kemudian dia pergi dan mengisi kirbatnya dengan air. Lalu diberinyalah anak itu minum. Dan Elohim menyertai anak itu, dan dia bertambah besar, dan dia tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Amin. Ketika kita berseru kepada Bapa Yahweh, kita bisa melihat mujizat yang tidak kita duga-duga, saudara. Yahweh sanggup membuka pintu mujizat di tengah persoalan. Bagaimana caranya, saudara? Tuhan bisa membuka pikiran kita. Bapa Yahweh bisa menggerakkan respon kita. Masalah kita perlu memiliki mata Bapa Yahweh, sehingga kita bisa melihat seperti yang Bapa Yahweh lakukan terhadap Hagar ini, saudara. Awalnya kan di padang gurun Hagar tidak melihat sumber air. Tapi begitu Hagar berjumpa dengan Bapa Yahweh, mata Hagar terbuka. Loh, kok di situ ada mata air? Baru ngeh, saudara. Kemudian akhirnya mereka hidup di padang gurun sampai menjadi suatu bangsa yang besar, bangsa yang tangguh, bangsa yang menguasai padang gurun, saudara. Hari ini kita belajar satu tokoh wanita yang mengawali kehidupannya dengan salah, saudara. Tetapi dia tidak terus mau salah. Dia mau betul-betul ketika dia menghadapi padang gurun, yang berikutnya lagi padang gurun buatannya sendiri, saudara. Jika kita sedang menghadapi padang gurun, percayalah kita punya Yahweh yang luar biasa. Amin. Kita tinggal merambakan hidup kita ini lebih dekat lagi dan mengandalkan Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh pasti akan membuka jalan keluarnya. Amin, saudara. Jadi tetaplah hidup kita ini ada kerendahan hati. Karena kerendahan hati membawa perubahan, saudara. Ayat yang terakhir dari khotbah ini. Nantinya Bapa Yahweh itu, saudara, akan memulihkan bangsa Mesir, saudara. Yahweh akan dikenal di Mesir, saudara. Yahweh akan memukul Mesir dan menyembuhkan mereka seperti Yahweh menyembuhkan Hagar, saudara. Dan Yahweh berkata apa, saudara? Coba kita buka Yesaya 19. Yesaya 19 ayat 24 sampai 25. Nanti saudara di rumah baca mulai dari ayat yang pertama. Yesaya 19 ayat 24 sampai 25. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga setelah Mesir dan Asyur. Suatu berkat di tengah-tengah bumi yang Yahweh Sebot berkati dengan berkata, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Amin. Amin. Sekian firman Tuhan.